Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ardiani Fadila sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Kali ini saya akan membahas mengenai teori portofolio. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa ya capaian pembelajaran mata kuliah ini untuk video kali ini. Bisa dilihat kemudian di selanjutnya konsep ini akan menjelaskan tentang teori portofolio, yaitu kemampuan kalian dalam menjelaskan konsep portofolio, kemudian kemampuan kalian dalam menjelaskan teori portofolio dari Markowitz, dan kemampuan kalian dalam menjelaskan teori portofolio dari CAPM. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita simak apa itu definisi portofolio. Portofolio investasi merupakan kumpulan atau kombinasi dari aset keuangan, di mana kita asumsikan semua investor bersikap rasional. Oleh karena itu, mereka menghindari risiko, maka investor akan selalu memilih untuk berinvestasi dalam portofolio daripada satu aset tunggal aja. Kemudian investor akan memegang portofolio karena mereka melakukan diversifikasi atas sebagian risiko yang melekat, di mana ada frase "don't put your egg in one basket" atau jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Karena apa? Karena investor akan memegang satu aset tunggal, mereka akan sepenuhnya menanggung konsekuensi dari kinerja yang buruk jika hanya berinvestasi pada satu aset saja. Karenanya tujuan dari membentuk portofolio adalah membentuk portofolio aset yang terdiversifikasi dengan baik. Nah, selanjutnya apa itu proses definisi diversifikasi? Proses menyebarkan investasi ke berbagai aset untuk membentuk portofolio kita sebut sebagai diversifikasi. Prinsip diversifikasi adalah menyebarkan investasi ke beberapa aset yang akan menghilangkan sebagian aja, tapi tidak semua risiko yang ada. Sehingga resiko yang bisa dihilangkan melalui diversifikasi kita sebut sebagai diversifiable risk atau resiko yang bisa didiversifikasi. Kemudian selanjutnya, siapa ya yang mengembangkan teori portofolio ini? Pengembang teori portofolio dikenal dari Harry Markowitz di tahun 50-an, di mana dia mengasumsikan bahwa investor itu pada dasarnya menghindari resiko, yang artinya jika ada pilihan antara dua aset dengan tingkat imbal hasil yang sama, maka mereka akan memilih aset dengan risiko yang lebih rendah. Seperti di gambar ini, investor akan cenderung memilih perusahaan B karena menawarkan risiko yang lebih rendah pada tingkat imbal hasil yang sama. Nah, selanjutnya, Markowitz membentuk efficient frontier yang disebut kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio efisien. Nah, frontier Markowitz ini secara simultan mewakili kumpulan portofolio yang berisiko dengan pengembalian maksimum untuk standar deviasi tertentu, atau kumpulan portofolio berisiko dengan standar deviasi minimum untuk tingkat pengembalian tertentu. Nah, selanjutnya, bagaimana memilih aset yang optimal? Nah, investor itu akan mempelajari atau mengalokasikan uang mereka yang disebut dengan keputusan alokasi aset, di mana jenis investasi dan berapa jumlah uang yang akan diinvestasikan pada setiap jenis investasi. Nah, bagian itu disebut akan menjadi bobot dana. Nah, di mana bobot dana ini bisa berantara 0 sampai 100%. Nah, selanjutnya, mengapa alokasi aset itu menjadi penting? Karena investor akan membagi bobot uang yang akan mereka investasikan, sehingga akan terbentuk peluang investasi di mana kumpulan kombinasi resiko pengembalian yang mungkin tersedia dari portofolio aset individual, dan akan membentuk portofolio efisien yang menawarkan tingkat pengembalian tertinggi dari tingkat resiko tertentu. Nah, selanjutnya akan tercipta kurva efisien frontier yang bisa dilihat dari gambar ini, di mana investor akan memilih titik-titik investasi yang dekat dengan kurvanya, di mana investor yang rasional akan memilih portofolio yang berada pada garis efisien frontier. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Markowitz melalui teori portofolionya yang disebut dengan kurva efisien frontier. Selanjutnya, ada teori portofolio kedua yang dibangun atas fondasi teori portofolio Markowitz yang lebih sederhana lagi, di mana CAPM menunjukkan pengembalian diharapkan dari suatu aset atau suatu sekuritas atau suatu berharga berdasarkan nilai waktu dari uangnya, atau reward dari menanggung risiko sistematis dan jumlah risiko sistematisnya. Ini adalah teori dari CAPM. Nah, selanjutnya, formula CAPM bisa kita definisikan dari dua poin di sini, yaitu market risk premium dan beta, sehingga rumusnya untuk tingkat keuntungan atau expected return dari suatu aset adalah bergantung pada tingkat bebas aset resiko, beta, kemudian market risk premium yang artinya tingkat pengembalian pasar dikurang dari risk free asset. Oke, untuk konsep portofolio dari
Di sini kita bisa memahami ada CAPM dan Markowitz, sehingga selanjutnya kita bisa memahami teori ini sebagai relevan dari pembentukan portofolio, yaitu Markowitz dan CAPM. Sekian dari video ini, semoga kalian bisa memahami video ini dan kita akan berdiskusi selanjutnya di kelas terkait teori-teori portofolio yang relevan sampai saat ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.